Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada segenap mahasiswa dan mahasiswi dari mata kuliah studi Al-Quran yang saya ampu dari beberapa prodi, mulai dari prodi PAI, kemudian juga PBA, dari beberapa semester yang mengikuti mata kuliah saya. Ini di sini saya akan mengawali pembahasan terkait dengan urgensitas studi Al-Quran. Mohon maaf sebelumnya bahwasanya saya jadikan satu tayangannya karena pembahasannya ya sama di awal, yaitu terkait dengan urgensitas studi Al-Quran berikut dengan perkembangan studi Al-Quran di dalam Islam, mulai dari masa kenabian, masa Rasulullah, masa sebelum kodifikasi, sampai dengan masa modern sekarang ini. Jadi sebelum kita membahas hal itu, kita harus tahu dulu bahwasanya apa itu studi Al-Quran. Studi Al-Quran ini bisa diartikan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran, kajian-kajian yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Yang dalam istilah Arab, kegiatan studi Al-Quran ini biasa disebut dengan ulumul Quran, atau ilmu-ilmu yang gunanya atau tujuannya untuk mempelajari atau mengkaji Al-Quran. Seperti itu. Studi Al-Quran ini menjadi penting, atau ulumul Quran ini bisa menjadi penting karena apa? Karena para mufassir atau kita yang ingin mengkaji Al-Quran secara mendalam, mulai dari kajian proses turunnya Al-Quran, kemudian kajian terkait nasikh mansukh, kajian terkait bagaimana kodifikasi Al-Quran, kajian terkait ayat-ayat yang muhkam, mutasyabih, kemudian intinya bagaimana para mufassir itu mengkaji Al-Quran. Ini harus melalui pemahaman teori-teori studi Al-Quran, yang semua itu terkumpul dalam ilmu atau teori ulumul Quran. Jadi urgensitasnya di situ, bahwasanya tidak sembarangan orang itu bisa memahami Al-Quran. Jadi tidak langsung serta-merta kita tahu terhadap terjemahnya Al-Quran, atau kemudian kita mengambil Al-Quran terjemahan, kemudian kita menerjemah Al-Quran dan kita seenaknya memahami Al-Quran. Jadi ada beberapa teori, ada beberapa disiplin ilmu yang perlu dikuasai bagi mereka yang ingin mengkaji Al-Quran. Nah, disinilah kemudian studi Al-Quran itu, pembelajaran terkait dengan studi Al-Quran, teori-teori mempelajari Al-Quran, teori-teori ulumul Quran, ini menjadi penting untuk difahami, khususnya bagi para intelektual, panjenengan-panjenengan semua yang konsen untuk mempelajari studi Al-Quran atau konsen mempelajari Al-Quran. Seperti itu. Tapi sebelum saya membahas terkait dengan perkembangan studi Al-Quran, karena studi Al-Quran ini berkembang dari masa ke masa, seperti itu. Sebelum saya membahas itu, saya perlu kiranya untuk membahas apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Al-Quran ini berasal dari kata, menurut sebagian ulama itu berasal dari kata qoro'ah. Seperti itu, qoro'ah yaitu membaca. Jadi Al-Quran ini merupakan bentuk masdar. Jadi qoro'ah yaitu artinya membaca. Dan di Al-Quran itu ada pembahasan terkait hal itu. Maksudnya ada kalimat yang di dalamnya itu kalau nggak keliru, bismillahirrahmanirrahim, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Seperti itu. Jadi di situ kemudian yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu, dalam kurung di dadamu ya, dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Seperti itu. Jadi artinya qoro'ah di sini berarti membaca. Ada juga tokoh yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata-kata al-qur'u. Al-qur'u. Al-qur'u ini artinya menghimpun. Seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan barusan di ayat itu kan ada arti mengumpulkannya. Wa inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Seperti itu.
Ada yang menggunakan makna al-qar'u. Qar'u ini artinya menghimpun. Kemudian menurut Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini diambil dari kata kerja korona, seperti itu, yang artinya menyertakan. Jadi karena Al-Qur'an ini menyertakan surat-surat, ayat dan huruf-huruf yang tersusun menjadi suatu mushaf. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat Al-Qur'an itu diambil dari kata dasar qoro'in, yaitu qoro'in artinya penguat, karena Al-Qur'an ini terdiri dari ayat-ayat yang saling menguatkan, yang dimana terkadang ada beberapa ayat yang terjadi kemiripan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Ini menurut, kalau nggak keliru, menurut Al-Farra berpendapat seperti itu. Secara terminologi, para ulama memberikan rumusan terkait dengan Al-Qur'an, namun rumusannya beragam. Ada yang agak panjang ya rumusannya, sebenarnya seperti As-Subani itu berkata Al-Qur'an itu adalah huwa kalamullah al-munazzal ala khatimil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktub fil masahif al-manqul ilaina bitawatur ila akhirih. Seperti itu. Ada juga yang menurut Az-Zarqani ini lebih sederhana. Jadi huwal kalamullah al-munazzal ala nabi, maksudnya ala nabi ini ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktub fil masahif al-manqul ilaina bitawatur. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain yang intinya sama, bahwasanya Al-Qur'an ini secara terminologi adalah kalamullah yang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikumpulkan atau ditulis dalam satu mushaf dan sampai kepada kita sampai saat ini dengan jalan yang mutawatir, al-manqul ilaina bitawatur, seperti itu. Dan membacanya ini merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah. Pengertian ulumul Qur'an seperti itu. Pengertian ulumul Qur'an seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ulumul Qur'an itu adalah sebuah kajian atau sebuah teori yang di dalamnya berisi cara-cara kita mengkaji atau membahas Al-Qur'an. Sekarang perbedaan Al-Qur'an dengan wahyu, kemudian dengan ilham. Bahwasanya Al-Qur'an seperti yang sudah dijelaskan tadi, sedangkan wahyu itu bisa juga tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi seperti di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Rasulullah itu bisa saja oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan pemahaman, dan pemahaman itu kemudian terlintas atau diucapkan oleh lisan Rasulullah, dan itu disebut juga dengan wahyu. Tapi ayat in huwa illa wahyun yuha itu tidak juga serta-merta bisa kita artikan secara tekstual. Ini perlu pemahaman yang lebih mendalam, dan insya Allah akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian terkait ilham ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan pemahaman. Tapi ilham bedanya dengan wahyu. Kalau wahyu itu Allah memberikan pemahaman dikhususkan kepada manusia-manusia pilihan, seperti halnya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada utusan-utusan Allah, dan tidak kepada manusia yang lain. Sedangkan wahyu ini terbatas hanya sampai kepada masa berakhirnya turunnya wahyu, dan sekarang sudah nggak ada seperti itu. Sudah tidak ada turunnya wahyu, tidak ada turun wahyu lagi. Kemudian terkait juga dengan ilham. Jadi kalau ilham itu beda. Ilham itu Allah juga memberikan ilham kepada manusia. Bahkan menurut para ulama, seperti yang dimaktubkan atau tertulis di dalam Al-Qur'an, itu juga bisa kepada
hewan-hewan, atau pemahaman Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada manusia, kepada hewan, memberikan hewan itu cara untuk memakan atau dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas pada perjumpaan-perjumpaan atau pertemuan-pertemuan atau pembahasan selanjutnya. Sekarang kita membahas terkait juga dengan fase-fase perkembangan studi Al-Quran. Jadi fase perkembangan studi Al-Quran ini dibagi dari beberapa fase. Pertama, fase sebelum kodifikasi. Fase sebelum kodifikasi, jadi studi Al-Quran itu pada masa sebelum kodifikasi, mulai pada masa kenabian. Pada sejak masa Rasulullah SAW, ini ditandai dengan ghirahnya para sahabat untuk mengkaji isi daripada Al-Quran. Bahkan para sahabat sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran pada saat itu. Seperti diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwasanya kebiasaan para sahabat ini tidak akan berpindah dari satu ayat kepada ayat yang lain kalau ayat sebelumnya ini belum dikuasai secara penuh bagaimana yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ini pada masa sebelum kodifikasi. Nah, pada masa kodifikasi lain lagi. Pada masa kodifikasi ini terbagi menjadi beberapa fase. Pada masa kodifikasi ini menjadi lebih matang atau menjadi lebih banyak para tokoh yang membahas terkait dengan Al-Quran. Studi Al-Quran semakin berkembang, bahkan setelah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kitab nahwu, menyusun teori gramatika Arab, menyusun teori nahwu waktu itu. Kemudian setelah penyusunan teori nahwu itu ini semakin berkembang mengikuti perkembangan teori-teori gramatika Arab pada saat itu. Ini semakin berkembang. Kemudian ini terjadi pada masa abad pertama. Jadi pada masa abad pertama itu studi Al-Quran ini semakin berkembang, mulai berkembang seperti itu. Jadi di masa abad pertama. Kemudian memasuki masa di abad kedua. Pada abad kedua perkembangan ulumul Quran ini sudah mulai ada geliat-geliat yang lebih agresif lagi. Penyusunan ilmu-ilmu agama dimulai sejak abad kedua ini. Para ulama memberikan prioritas atas penyusunan tafsir terhadap Al-Quran. Karena apa? Tafsir itu merupakan induk daripada ulumul Quran itu sendiri. Contohnya seperti para ulama atau para tokoh yang ada di abad kedua seperti Syu'bah bin Hajjaj, kemudian seperti Sufyan bin Umayyah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Waqi' bin Al-Jarrah, kemudian juga seperti Muqatil bin Sulaiman, Al-Jarir, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini ada di abad kedua. Kemudian pada abad ketiga Hijriyah, selain tafsir dan ilmu tafsir, para ulama mulai menyusun beberapa ilmu Al-Quran, menyusun teori-teori ulumul Quran. Seperti diantaranya Imam Ali bin Al-Madani itu menyusun ilmu asbabun nuzul, teori-teori asbabun nuzul. Kemudian ada Abu Ubaid Al-Qasimi bin Salam dengan karyanya ilmu nasikh mansukh, ilmu qiraat, ilmu fadailil Quran. Kemudian ada juga Muhammad bin Khalaf Al-Marzuban yang karyanya itu diantaranya adalah Al-Hawi fi Ulumil Quran. Kemudian itu yang di periode abad ketiga. Periode abad keempat Hijriyah ini, selanjutnya periode abad keempat Hijriyah ini mulai lebih berkembang lagi dengan munculnya ilmu gharibil Quran. Ya, ilmu gharibil Quran di dalam ulumul Quran. Seperti contohnya ada kitab Gharibil Quran, Ajaibil Quran, kemudian Al-Muhtazan fi Ulumil Quran, kemudian Al-Istighna fi Ulumil Quran, dan lain sebagainya. Kemudian terus berkembang sampai ke abad kelima. Abad kelima ini terus berkembang lagi seperti contohnya ilmu I'rabul Quran. Ini ilmu I'rabul Quran bahkan sampai disusun dalam satu kitab. Seperti contohnya seperti Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Kufi.
Kemudian seperti Abu Amr Ad-Dani. Ini ada di abad ke-5. Selanjutnya juga di abad ke-6. Nah, para teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini bisa sambil dicek ya makalah yang ada di jenengan semua. Abad ke-6 itu ini terus para ulama mulai mengembangkan ulumul Quran. Seperti ilmu mubhamatul Quran. Ini banyak para tokoh-tokoh di dalamnya, ini banyak. Kemudian perkembangan ulumul Quran abad ke-7. Abad ke-7 ini tambah berkembang lagi. Ilmu Al-Quran itu merambah pada majazul Quran, ilmu qiraatul Quran, yang diantaranya itu ada ulama yang bernama Alamuddin As-Sakhawi, kemudian Ibnu Abdus Salam, yang dengan karyanya yaitu ilmu majazul Quran, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang lain di abad ke-7 ini. Kemudian abad ke-8 wah tambah lagi, muncul banyak kitab seperti ilmu badi'il Quran, kemudian ilmu hujjaj Al-Quran, ilmu-ilmu yang membahas kehujjahan Al-Quran. Baru pada abad ke-9 dan abad ke-10 ini baru mencapai kesempurnaan atau masa keemasan Islam dalam membahas dan mengkaji Al-Quran atau mengkaji teori-teori ulumul Quran. Itu ditandai dengan lahirnya Imam Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Bulkini. Baru setelah itu, setelah periode abad ke-9 dan ke-10, baru setelah itu vakum pembahasan atau kajian-kajian studi Al-Quran ini mulai vakum. Sekitar abad 11, 12, 13, 14, baru abad ke-15 ini mulai menggeliat lagi. Akhir abad ke-14 sampai ke awal abad 15 ini mulai menggeliat lagi. Dan ini dinamakan dengan abad modern seperti itu. Sampai sekarang, dan ini sampai sekarang banyak teori-teori dalam ulumul Quran sampai saat ini. Mungkin teman-teman bisa mencari mencari keterangan-keterangan tambahan terkait hal itu. Monggo, mungkin ada sesuatu yang bisa ada masalah yang mau ditanyakan atau ada masalah yang mau dibahas, dimusyawarahkan, monggo bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin bisa japri langsung ke saya, atau mungkin japri di grup masing-masing, grup kelas masing-masing. Seperti itu, sesuai dengan prodi jenengan semua. Yang terakhir terkait dengan perkembangan studi Al-Quran bagi kaum orientalis. Ini bisa dibaca di makalah jenengan semua. Intinya orientalis itu atau orang barat, non muslim itu juga banyak yang mengkaji Al-Quran. Mereka banyak yang melakukan studi Al-Quran. Seperti apa dan bagaimana aspek kajiannya atau bagaimana ciri-ciri kajiannya, ini mungkin bisa menjadi pembahasan kita selanjutnya. Mohon kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk terkait dengan tugas kelompok atau mungkin tugas pribadi, ini bisa kita musyawarahkan secara lebih lanjut di grup WA masing-masing. Mudah-mudahan masa tak nyaman ini, masa-masa pandemi ini lekas selesai, biar kita bisa kuliah tidak secara online, kita bisa kuliah tatap muka langsung seperti itu. Karena sekalipun saya juga kangen, ingin keluar, ingin sudah terlalu lama dari rumah. Jadi kita bisa mulai, tapi monggo karena ini sudah peraturan, kita lanjutkan kuliah dengan secara online sesuai dengan tugas-tugas kelompok yang sudah dibagikan oleh para koordinator kelas. Monggo koordinator kelas yang masih belum dibagikan tugas-tugasnya sesuai dengan PDF yang sudah saya sebarkan tempo hari. Jadi di PDF itu, di file itu sudah ada materi-materi mulai dari nasih mansuh, muhkam mutasyabih, kemudian ijazil Quran, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Monggo untuk kita bahas bersama-sama.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan atau pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Mohon maaf juga baru bisa ngupload ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita bahas ini, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.